Masuk lagi ke area tangga darurat Ya, lagi. darurat. Di tangga darurat, teman saya lagi yang kenanya. Oke. Jadi begitu pas dibuka, ini mah spontan, pas dibuka Heeh. kakinya ada yang pegang. Dug dug dug, mulai main handle pintu. Oh. Cek 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 gitu. Saya makin panik lah. Ya, Semakin saya panik tuh pintu tuh kayak semakin kayak orang mau dobrak ya gimana sih? sengaja. Dug 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 dug. Tak semua tempat bersejarah menyimpan keindahan. Ada kalanya tempat tersebut menyimpan sesuatu yang tak terlihat tapi terasa. Urban Legend, semua tempat punya cerita. 106,3 FM Urban Radio Visual. Selamat malam anak Urban, kembali lagi bersama saya Roni Betet menemani kamu di malam Jumat yang begitu mencengkam, yang tentunya di malam Jumat malam hari ini Roni sudah kedatangan salah satu tamu istimewa yang dimana kalau anak Urban tahu dari seorang security biasanya mengamankan keamanan di tempat tersebut, menjaga supaya tidak ada kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan seperti kriminal ataupun pencurian apapun itu di tempat tersebut. Tetapi malam hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial kali ini, yaitu beliau selain mengamankan manusia ataupun orang-orang yang mau jahat ke tempat tersebut, tetapi beliau diganggunya bukan sama manusia, tapi diganggu sama makhluk tak kasat mata. Dan anak Urban, buat kamu yang penasaran sosok narasumber malam hari ini seperti apa, kamu boleh langsung aja akses di visual kami, yaitu di www.urban1063fm.com. Jadi boleh lihat di sosoknya seperti apa bentukannya, ataupun boleh lihat juga di sosial media kami di Urban 1063 FM. Oke, tidak berlama-lama anak Urban, kita langsung kenalan saja bersama narasumber malam hari ini, yaitu Kang Iza. Selamat malam Kang Iza. Selamat malam, Kang. Gimana kabarnya Kang? Kabar baik. Kabar baik. Berarti lagi nggak tugas nih? Kebetulan lagi enggak. Lagi enggak nih. Ya. Berarti sehari-hari mah security aja, bapak keamanan lah ya? Iya, betul. Jadi ya bapak keamanan yang mengamankan. Mengamankan. Tapi malam hari meskipun manusia tidak ada, ada yang lain ya Kang? Iya, gitu. Kang. Jadi ada kadang kehidupan yang lain istirahat, berganti. Iya, disip. Bener, karena yang kita ketahui ada kurban bahwa security itu kan biasanya disip ya Kang ya. Betul. Ada pagi, ada siang, sampai ada yang jaga malam sampai subuh gitu. Tetapi Kang Ija ini luar biasa, selain mengamankan yang tadi Roni bilang, selain mengamankan orang, ya itu tiba-tiba ya orangnya aman, datang yang lain ya Kang. Ada yang gitu. kurang aman. Ada yang kurang aman. Tapi luar biasa, Kang. Berarti sekarang tugas di salah satu. Sekarang saya bertugas di salah satu toko busana. Toko busana di Bandung ya? Di Bandung. Tapi sebelumnya? Sebelumnya saya ada juga beberapa area seperti rumah sakit, pabrik, perbankan juga. Berarti dari dulu sampai sekarang masih jadi bapak keamanan aja ya? Masih, karena bakatnya nggak ada lagi. Hanya mengamankan. Kang, Ronit udah ngebaca beberapa skrip yang mungkin Kang Ija udah memberikan cerita Kang Ija sendiri, pengalaman pribadi di saat menjaga di rumah sakit, pabrik. Betul. Terus apalagi toko yang baru yang sekarang ya Kang ya? Betul. Tempat kerja yang baru sekarang. Gimana awal cerita Kang Ija bisa taruh aja di rumah sakit? Berarti pertama di rumah sakit apa pabrik? Di rumah sakit, betul. Nah, kan biasanya ya kalau di rumah sakit kita udah tahu ya Kang, tangis, bahagia, darah, Betul. semuanya berkumpul lah di sana. Betul. Nah, yang nggak bisa dilupain sama Kang Ija nih di rumah sakit,
yang nggak bisa dilupakan adalah satu momen di saat memang kita kan ada kegiatan patroli kan, gitu kan. Kita ada kegiatan patroli yang memang dari semalaman itu sampai pagi kejadiannya memang tidak seperti biasanya. Oke. Gitu. Seperti apa contohnya, Kang? Kayak saya udah beserta teman waktu kita patroli berdua, bertiga malah ada kebetulan dari cleaning service yang sengaja pengen ikut gitu kan. Jadi dari mulai patroli dari lantai atas, jadi setiap lantai itu ada aja kejadiannya. Oke, memang beda-beda. Yang menampakkan tidak terlalu jelas. Yang menampakkan tidak terlalu jelas, tapi seperti suara jelas, barang bergerak sangat jelas. Hah? Ngelihat gini gitu, Kang? Kelihatan, barangnya gerak. Terus ada lagi kayak suara kita jalan bertiga, tapi kita kayak jalan banyakan. Tapi malah di situ ada momen, maksudnya tuh ada momen yang saya sendiri ngerasa jadi ya lucu aja gitu, maksudnya di saat kita bisa apa ya, kalau kata Sunda mah ngabongohan lah gitu. Ngabongohan, bener. Gitu. Jadi di saat kita berhenti mereka telat 1 langkah. Ada kayak gitu, Kang. Itu masih di malam itu sama, masih di malam itu. Delay gitu. Iya. Jadi memang kan kadang kita suka iseng sesama anggota itu, kita suka iseng, kadang ada anggota yang agak penakut atau gimana, kita suka isengin, ternyata kejadian itu menimpa ke kita juga. Wih, ya mungkin salah satu, ya kalau bisa dibilang itu salah satu hiburan dari bapak keamanan security ya, Kang. Iya gitu. Biar nggak ngantuk ya. Ya gitu. Jadi kita cari cara gimana supaya kita nggak ngantuk. Karena kan namanya kejadian yang tidak diinginkan kan bisa datang kapan aja kan. Betul. Kita nggak tahu hari sial kita kapan ya, Kang. Betul. Berarti itu kalau dari rumah sakit, Akang dari parkiran, dari lobi rumah sakit. Betul. Tapi dari yang paling sering kan pasti takut nih kalau lewat kamar mayat, suka gitu di rumah sakit. Betul. Nah, menurut Kang Ija di rumah sakit yang Kang Ija waktu dulu kerja, yang paling serem? Yang paling serem itu ada di lantai 1. Jadi lobi lantai 1. Berarti kalau lantai 1 biasanya ruang-ruangan ini ya, dokter-dokter praktek gitu ya? Iya betul, poli klinik gitu ya. Nah itu apa nih, Kang, kejadiannya? Jadi kayak ada kursi sofa besar, kursi sofa buat nunggu pasien buat biasanya 3 orang ya. Biasa kursi tunggu kapasitas buat 3 orang. Depan mata kurang lebih jarak 2 meter, ngegeser. Wow. Jelas depan mata. Saya juga kaget. Iya. Tapi teman saya lebih kaget. Dia mau lari. Itu kan dia ambil-ambilan lari, cuman saya tahan. Karena kan maksudnya kita juga kepantau CCTV ya, masa keamanan takut sih gitu kan. Kalau saya kan maksudnya takut sih enggak, cuman malu gitu kan. Ketemu sama yang kayak gitu saya malu, makanya menghindar gitu. Jadi saya tahan juga. Setelah itu adalah kayak suara anak-anak lari. Kerasa lah, maksudnya kayak bukan hanya suara tapi perasaan kita kayak ada yang lewat lari di belakang. Iya benar. Sampai bikin kita nengok-nengok. Ya karena kan tahu kalau malam hari di rumah sakit yang nggak ada yang tugas ya, Kang. Iya gitu. Semua staf dokter udah pada pulang, berarti kan tinggal security aja nih yang jaga gitu. Betul. Wow. Tapi ada cerita di kamar mayat nggak, Kang? Kalau di kamar mayat kebetulan di rumah sakit ini mayat itu nggak disimpan. Nggak disimpan. Jadi bersifatnya hanya transit aja ya. Transit, misalkan ada yang meninggal transit langsung, ada yang kecelakaan transit bawa pulang. Betul. Tapi ya vibe-nya juga lumayan sih. Iya katanya kan gitu ya, Kang ya. Iya. Jujur saya pribadi kalau ke rumah sakit ya orang awam kali ya. Betul. Pasti ngelihatnya apalagi kalau udah lewat kamar mayit tuh. Wah. Kayaknya tuh males aja gitu kan lewat gitu ya. Padahal kan pas ya ini mah kejadian pribadi gitu ya. Orang tua meninggal di rumah sakit di daerah Bandung. Terus si dari almarhum tuh dibawa ke kamar mayit, pas buka kamar mayit, kok nggak ada apa-apa ya? Biasa aja. Gitu. Kosong aja ya, biasa aja kayak ruangan-ruangan perawat pada umumnya gitu. Kan yang sebenarnya yang paling serem itu adalah ruangan administrasi, Kang. Betul. Jadi pas mau pulang kan ada tagihan. Iya itu yang bikin menyeramkannya. Menyeramkannya itu, Kang. Ya kalau ditanggung pemerintah, kalau enggak kan bingung juga. Iya. Nah itu anak urban sepenggal cerita dari Kang Ija yang ini baru cerita Kang Ija yang di rumah sakit, belum yang di pabrik, di kantor barunya dia sekarang gitu. Ya yang namanya security kan gimana pun
tidak boleh takut sama apapun lah, karena dia tugasnya benar-benar luar biasa, garda terdepan. Gimana caranya bahwa tempat kerja beliau itu harus aman 100%, nggak ada gangguan apapun seperti itu. Dan buat kamu anak urban yang penasaran cerita dari Kang Ija seperti apa, inilah awal kisah seorang security Kang Ija. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. Halo anak urban, jadi saya mau awal bercerita kurang lebih di tahun 2018 awal, Kang Roni. Ya. Di saat saya bergabung di satu perusahaan security dan saya ditempatkan kebetulan di salah satu rumah sakit di Kota Bandung. Ya bisa kebilang rumah sakit yang memang oke juga lah. Iya, gitu ya. udah ternama lah kan. Nah ya. gitu. Rumah sakit yang sudah ternama. Memang identiknya kan namanya rumah sakit. Ya. Seperti Kang Roni tadi bilang ada aja lah. Ya. Dari mulai kisah bahagia, Ya, sedih, ya. menyeramkan dan lain Betul. sebagainya Ya, gitu ya. kan. Ada aja. Dari beberapa cerita teman-teman dan lain sebagainya, awalnya saya juga pikirnya biasa aja gitu. Ya, karena hanya sekedar cerita lah gitu. Cerita, Saya ya. belum mengalami dan sebetulnya bukan harapan sih ya, bukan harapan. Nah, nggak ada gitu yang mau ketemu sama yang kayak gitu sebetulnya mah. Benar. Cuman kan pada akhirnya saya juga mengalami. Ya. Padahal saya suka iseng lah sama teman-teman tuh kalau kayak ada anggota yang penakut yang justru kita isengin. Kita isengin dan lain sebagainya. Jadi ada di satu hari untuk tanggal dan bulannya saya lupa karena memang udah lumayan juga. Kebetulan kita kan kalau security ada kegiatan patroli malam nih. Kegiatan patroli malam. Kebetulan saya berdua yang patroli, ketambah ada salah satu memang cleaning service yang ada kedekatan lah sama kita, jadi memang suka bareng-bareng. Dia sengaja tuh kerja waktunya jam 12 kan memang sebetulnya waktunya masih cleaning apa. Dia beresin di awal karena pengen ikut patroli. Oh, biar ada teman. Iya benar. Jadi dia kayak terkesan penasaran. Kan. Jadi ceritanya kita mulailah patroli, kita mulailah dari lantai paling atas, lantai 6. Dari lantai 6 tiba-tiba, Pak, seneng boleh nggak saya buka aplikasi buat ngeliat ini ghost apa sebutnya tuh? Iya, ghost detector Ghost gitulah. detector, iya benar. Kayak ghost detector gitu. Ya saya bilang teh, mau apalah, udahlah jangan macam-macam, kita bertiga ini angka ganjil, saya bilang kan gitu. Ini kita angka ganjil nggak perlu. Enggak Pak, nggak akan apa-apa, ini mah cuma iseng aja. Ya udahlah, oke lah. Berapa langkah kita jalan ternyata dia buka YouTube. Dia setel lagu yang memang bisa memancing atau memicu lah. Sermongi gitu. Suara-suara. Dia nyetel gitu. Terus saya bilangin, jangan pakai gitu-gituan. Kita kan maksudnya jam 12 lewat ini. Maksudnya kan memang jam 12, jam 1 sampai jam setengah 3 jam. Menurut saya jam-jam rawan ya. Untuk hal-hal yang kayak gitu. Betul. Oke, dia matiin. Pertama kita masuk ke area tangga darurat. Tangga darurat di lantai 6. Udah ada kejutan. Teman saya. Jo, urang ningali aya awewe cenah di ditu. Perasaan. Sebetulnya saya juga kaget ada ya, maksudnya cuman kan kita juga di CCTV, masa sih security gitu kan. Masa sih security. Ya pas udahlah yuk kita lanjut lagi keliling-keliling. Ada di gudang obat. Di gudang obat ada semacam aktivitas di dalam, kayak ada yang mindah barang, yang cari-cari obat dan lain sebagainya. Ada aktivitas. Ada aktivitas. Padahal tapi Kang Ija tahu bahwa di dalam itu nggak ada orang. Udah pada pulang gitu. Enggak, jadi kan memang ada apoteker yang standby, yang shift malam. Kadang kan kalau ada operasi malam dan lain sebagainya. Butuh obat. Butuh orang juga. Tapi kan pada malam itu memang ke kita belum ada laporan dan biasanya minta didampingi. Kalau dia mau ke gudang. Ya, Pak, kita mau ke lantai obat, minta didampingi lah sama security. Tapi malam itu memang nggak ada laporan atau permintaan untuk didampingi. Jadi, wah Jo Tasigana mau ada operasi kata teman saya.
dengan pikiran saya yang perasaan mah nggak ada yang minta ya. nggak ada laporan ada yang mau masuk. Tapi saya jauhin lah pikiran itu karena tadinya pingin tenang gitu kan, kerja juga udahlah nggak pikiran aneh, ya meren kata saya kan gitu. Saya turun aman, kita turun ke lantai 5. Di lantai 5 itu kan memang buat praktek yang anak berkebutuhan khusus, yang kayak gitu-gitu. Terus ada kolam renang juga yang buat terapi-terapi gitulah. Kayak ada suara, gimana sih anak kecil main di air gimana sih? Oh, kayak keceprak. Gitu kan. Tapi dari kejauhan, dari kejauhan udah kedengeran. Pas, itu di kolam renang, ya orang tinggal lah. Ternyata pas dilihat, ya nggak ada apa-apa, gelap juga gitu, lampu emang nggak nyala. Lampu nggak nyala. Wah, Jo, beuting ieu urang mah rasaan teu ngeunaheun, kata teman saya udah bilang kayak gitu. Jo, rasaan teu geus teu ngeunaheun. Geus sing dijajaukeun tina pikiran gitu, kata saya. Keliling lagi seperti biasa. Di tangga itu lagi di apa? Di jalur evakuasi. Jalur evakuasi ya. Di tangga darurat, di tangga darurat lagi. Gitu, Jo. Gue ente lah. Urang ngeuwas kene sia nu tadi ge. Masuk atuh ku abi. Begitu pas saya buka, saya cek, nggak ada apa-apa tuh. Gitu. Begitu pas kita mau balik jalan, teman saya ada ngeraba punaknya. Wow, punaknya ada ngeraba. Kayak gitu. Ya, Noel lah gitu, kata orang Sunda mah Noel. Terus ada yang Noel. Wah, Jo, iya mau orang geus urang mah geus cicing gitu. Itu saya teh maksudnya diem. Nah, kalau misalkan kita tiba-tiba ke bawah laporan sama komandan, gak enak juga masa security penakut bilang kan gitu ya. Padahal saya juga dalam hati tuh udah semua dibaca, Kang Roni. Udah segala dibaca itu dalam hati. Saya juga panik ya. Anak dia mah seneng yang si office boy. Office boy itu karena dia mah kan memang mancing-mancing, emang nyari sengaja lah gitu. Dengan hal yang kayak gitu. Itu jauh saya tong lila lah sana. Begitu lewat ke area admission pendaftaran di lantai 5. Lewat di admission kayak apa papan buat informasi gitulah. Oh, yang di kaca. Ya, enggak yang kecil yang suka ada di meja. Oh, yang di meja. Ya betul. Ya. Tiba-tiba jatuh. Tapi posisinya kita udah lewat. Kita lewat, tiba-tiba itu padahal nggak ada angin, pintu semua tertutup, AC pun mati di lantai. Dan gelap. Jadi maksudnya ada penerangan kayak paling penerangan dari CCTV. Kan sekarang CCTV suka ada tuh yang ada penerangan. Infrared gitu kan. Ada sedikit penerangan lah buat kita. Berarti udah ke bawah. Ya benerin dulu kata saya maksudnya tuh maksudnya karena saya nggak paruh gue maksudnya teh mending omekeun heula lah gitu. Ditarik lah saya urang ngarasan geus teu setengah kata temen tuh. Turun ke area operasi biasa ketemu suster. Tanda tangan buku patroli ke area bayi ICU dan lain-lain. Aman. Turun lagi kita ke lantai yang memang khusus VIP. Khusus VIP. Ruang perawatan berarti. Ruang perawatan. Kita masuk ke ruang perawatan yang memang di situ khusus VIP kan. Jadi di koridor itu kanan kirinya kurang lebih ada 3 total ada 6 ruangan lah. Di situ ada 6 ruangan. Karena memang kalau kita patroli malam kita diwajibkan satu lampu tuh harus mati. Jadi nyala sebelah. Betul. Pada saat saya mematikan lampu, di ruang yang tengah itu ada suara cekikikan. Di ruang perawatan. Di ruang perawatan. Dan suaranya tuh nyaring. Kenceng nyaring. Teman Kang Ija suara dengar? Perempuan. Kita dengar jelas. Termasuk si office boy. Si office boy di situ mulai panik, baru dia mulai kaget. Karena memang bener suaranya nyaring, kita sampai saling ngelihat lah gitu ya. Saling ngelihat. Aku mah tulikeun. Malah jadi saya yang nanya. Tulikeun dong ya. Tulikeun lah geus bae kagok gitu kan. Udahlah kita nggak banyak bikin, saya itu turun lagi di perawatan yang memang umum. Kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 karena ada perawat juga standby. Biasa cuman si perawat nanyanya ke cleaning service. Nah udah sama security. Perasaan tadi baru lewat bawa sapu. Oh,
Oh, jadi si perawatnya lihat si cleaning service Service itu lewat. Tapi ditanya juga dia nggak jawab, lempeng aja. Oh, jadi ngeduluin. Oke. Selang berapa menit dia turun ke arah tangga darurat, tapi kita datang dari arah yang berbeda. Ya. Kita datang bertiga. Makanya si perawat aneh. Ada rasaan. Jadi maksudnya saya juga berusaha buat nenangin diri saya ya, maksudnya berpikir positif lah. supaya untuk berpikir positif dengan apa yang kejadian sama saya itu udahlah. Gitu. Terus Ya udah sok tanda tangannya, kita mau patroli lagi, mau istirahat. absensi doang. Ya. Biasa. Absensi doang. Sengaja saya kayak pengen ke toilet ada toilet pasien. Ya. Memang kan sebetulnya mah khusus pasien. Ya. Tapi kan pada saat itu memang kebelet sih enggak. Ya. Tapi pingin. Berarti masuk ke ruangan dong. Mas enggak, jadi di kayak Kor- kalau di lantai di kelas berapa gitu ada yang memang toiletnya Oh, di luar. toiletnya di luar. Toilet di luar, nggak di luar ruangan. Tapi memang posisinya memang di pojok. Pojok kan. pasti ya. Di pojokan. Saya nanya ke teman Dai, milu mau ajo sieun sok sorangan tong ngajak-ngajak gitu. Begitu saya masuk, saya nggak pengen buang air, nggak pengen apa, tapi tiba-tiba pengen aja ke toilet. Ya. Begitu saya cuci tangan, tiba-tiba dari ruang sebelah yang buat buang air itu, klosetnya nyala, flash. Nah itu, tiba-tiba flashnya nyala. Begitu saya tengok, lihat pintunya ngebuka, mau balik. Saya udah dalam hati, ya mau balik. Udahlah saya tuh begitu ketemu teman, kunaon sama nih pias gitu manggih naon, biasa lah. Maksudnya nenangin saya juga ya. Benar. Biasalah gitu kan. Begitu kita turun lagi nih ke lantai poli. Ya. Lantai poli ada poli umum, ada poli anak. Karena kan yang memang di sudut itu poli anak. Ya. Di sudut itu dan beberapa kejadian dari teman-teman cerita pun memang selalu kejadian di poli anak. Di poli anak. Kayak begitu kita datang, TV nyala sendiri. Tapi volumenya langsung Gede. besar, kelihatan volumenya naik kelihatan. Wow. Ya saya udah istighfar baca segala macam, karena memang untuk kesekian kalinya di malam itu, di waktu yang memang gak terlalu jauh lah gitu ya, jarak. mengalami beberapa kejadian yang memang sebelumnya saya belum pernah mengalami di tempat kerja ya. Kaget lah kita, kumaha. Udahlah lanjut lah, tanggung dikit lagi. Pikir saya kan tinggal dari lantai 1 kita turun ke lobby langsung ke basement. Nggak terlalu ini. Begitu kita cari remote, kita matiin TV-nya, dari TV ada pantulan. Ya biasa gitu. Ada yang diam di belakang ternyata. Gitu Kang Roni. Agak merinding disco nih. Lumayan Kang ceritanya. Karena jujur Kang, dari Kang tadi cerita gue ngebayangin, Kang Ija masuk ke ruangan ini, dan kita nggak bisa ngebayangin lah. Ya. Kalau saya pribadi masuk, ya gila aja Kang Ija aja yang badannya gede gini. Kadang manusiawi mah ada ya Kang ya. Takut mah itu mah wajar gitu. Tapi gila sih anak urban, buat kita ngedengarnya di sini, apalagi kamu yang ada di rumah. Tapi Kang Ija tahan dulu ya. Boleh. Nanti kita lanjut lagi anak urban, dan itu baru sepenggal cerita dari Kang Ija tentang rumah sakit. Jadi masih banyak cerita-cerita yang ada di tempat kerjanya Kang Ija. Jadi tetap stay tune di 106,3 FM Urban Radio Visual, masih di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. 106,3 FM Urban Radio Visual. Kembali lagi anak urban di segmen kedua bareng Kang Ija. Yang belum selesai nih. Ini sangat seru banget ceritanya, karena dari semua narasumber Roni yang paling ditunggu-tunggu adalah yang kejadian di rumah sakit. Dan akhirnya malam hari ini ada narasumber yang mau bercerita tentang kejadian di tempat kerjanya. Tapi sebelum melanjutkan ke ceritanya, Roni mau nanya dulu ke Kang Ija nih. Kang. Siap. Tapi Kang Ija waktu zaman dulu lah, kecil lah, ataupun dari silsilah keluarga, Ya.
ada apa ya sebutannya kalau sekarang tuh ya satu kejadian sama makhluk halus atau Kang Ija ada apa sebutannya tuh ya? Ya kalau anak sekarang mah indigo lah gitu. Iya. Ada nggak sih Kang? Kalau untuk itu mah dari keluarga saya mah nggak ada. Cuman memang karena kalau berbicara dari kayak uyut, leluhur lah kayak orang-orang tua saya terdahulu, memang istilah orang Sunda masih make. Jadi kayak kalau mau hajat atau syukuran kayak harus ada saje. Iya gitu. Jadi selalu titip pesan dari ini yang selalu saya dengar tuh kalau ke saya si Ija mah beda. Selalu ada kayak gitu. Jadi ada kayak kebawa sampai sekarang sebetulnya dibilang ilmu agama juga saya tidak terlalu ini juga ya kan, maksudnya yang standar-standar yang umum-umum lah. Ya, umum-umum. Yang umum-umum juga saya nggak tahu yang dikasih sama atau yang nempel di diri saya dari leluhur saya ini apa. Tapi kayak teman-teman kalau misalnya kayak ada kejadian misalkan punten ada yang kemasukan atau apa, nyarinya saya. Oh gitu. Jaja si Ija gerak sok bisaan. Si Ija saya tuh jadi bingungnya bisaan naon gitu kan. Jadi ya kadang ada beberapa kejadian kayak saudara juga yang memang maksudnya maaf ya sakit nggak. Jadi kalau dia lagi jadi semua orang jadi sasaran termasuk orang tua saya. Wah, jadi sasaran maksudnya kayak di bawah alam sadarnya dia kayak ngejar mau ngebacok, ngejar dan lain sebagainya, ngamuk, marah-marah. Nggak ada yang berani deketin kalau dia lagi jadi. Tapi memang maksudnya kayak dari beberapa cerita karena dulunya sehat. Jadi ada yang bilang dan dari beberapa orang juga bilang kalau ini mah bukan medis lah. Iya, bukan medis. Awalnya bukan dari medis. Tapi seiring berjalannya waktu karena kita menempuh jalur medis. Jadi ada kayak memori kekikis dan lain sebagainya, pengaruh dari obat dan lain-lain. Tapi kalau ketemu saya tenang, adem. Dirangkul mau, diajak komunikasi mau. Tapi kalau lihat yang lain dia marah, dia apa. Begitu orangnya bapak saya cerita ke mama, panggil si Ija mah cenah. Cicing. Diajak ke rumah sakit dek di opname, hayu cenah langsung. Minta diantar cenah tapi Ija kudu ikut. Mama bilang gitu. Ada si Ija beda aja ngancet-ngancet. Tapi Kang Ija nggak nyari tahu kenapa gitu. Penasaran ada. Ya. Terus kayak ada orang yang kalau ketemu, oh iya mah udah beda tuh. Oh iya mah beda. Maksudnya kadang saya juga bingung. Beda naon gitu kan. Bedanya beda dari siapa, beda naon gitu. Karena kan memang saya tuh nggak pernah dikasih kesempatan untuk bertanya kepada kakek Uyut yang memang lebih ngerti dan lebih tahu. Karena kebetulan di saat saya udah ada rasa ingin tahu, mereka tuh udah nggak ada. Jadi kejadian-kejadian kayak gitu memang dari kecil ya ada aja lah gitu. Gitu. Tetap lah kadang-kadang kalau misalkan ya banyak lah ceritanya kalau misalkan kita sering dinampakin mau itu suara ataupun visual katanya ya kita tuh orang-orang yang terpilih katanya seperti itu. Tapi kita juga tidak merasa menjadi indie home ya kan? Gitu. Ya itu mah terserah lah penilaian orang seperti ya. Ya pertama kan kayak zaman sekarang tuh kayak orang tuh ada yang percaya, ada yang enggak. Jadi kalau bisa dibilang saya mah ini mah pedenya saya gitu, pedenya saya. Kalau ngelihat mah saya juga nggak bisa. Benar. Tapi kalau misalkan lagi ada atau lagi deket, kerasa lah gitu, beda. Gitu. Betul, rasanya gitu. Biasanya suka gitu sih, ada perbedaan. Oke, Kang Ija lanjutin. Tadi dari Poliklinik Anak. Ya. TV tiba-tiba nyala dan suaranya membesar pas Kang Ija matiin, di layar ada sosok. Betul. Nah itu seperti apa sosoknya? Jadi sosoknya kalau biasa disebut mah pocong kan. Kalau biasa disebut mah gitu. Siluet gitu kan? Siluet, tapi mukanya mah nggak ada. Ya ngebentuk gitu aja. Ngebentuk jelas. Di bayangan TV kan kalau TV mati kan suka ada pantulan ya. Ada pantulan ya. Dari pantulan itu. Terus yang dilakuin Kang Ija? Saya nggak ngomong, tapi langsung narik teman saya. Saya buru-buru bereskan lah gitu.
Sambil jalan orang buru-buru beres kan. Udah dari situ nggak berhenti, berapa langkah dari situ kita masuk ke area poli umum, ada kursi-kursi kan. Nah di situ depan mata kursi sofa besar ngegeser kan. Nyek. Kalau secara logika berat ya Kang? Logikanya berat. Pakai angin ge mau bisa itu mah. Dan nggak mungkin lah Nggak gitu. mungkin. Nggak mungkin. Walaupun sama satu orang pasti ada orangnya kelihatan. Iya. Ini mah nggak jelas depan mata. Masih lanjut lagi tuh. Masih lanjut lagi. Jadi dua orang ini yang nemenin saya itu, yang satu teman security sama cleaning service cari lagi. Iya. Tapi setan diam kata saya itu. Saya juga takut sebetulnya, saya juga takut, saya juga panik gitu. Iya. Cuman beresin dulu lah biar kita juga tenang. Iya. Dengan memberanikan diri kan. Ya, profesional lah Profesional lah ya Iya. kita mah. Kita benerin lagi kursi, kita geser lagi. Kita keliling lagi. Terus kayak ada salah satu poli tiba-tiba pintunya kayak ada yang mau ngedorong. Oh. Dek gitu. Dek, kita mundur. Jadi saya tuh jadi dalam hati punten geus atuh ka ngaganggu lah urang bereskeun lah patroli. Urang geus beres patroli mah terserah di kukulunungan oge gitu pikir saya teh. Iya. Terserah bebas lah Iya, gitu. iya. Nu penting mah tong pada saat urang ke Patroli, gitu iya, pikir saya. Masuk lagi ke area tangga darurat lagi. Iya, darurat. Di tangga darurat teman saya lagi yang kenanya. Oke. Jadi begitu pas dibuka, ini mah spontan pas dibuka kakinya ada yang pegang. Ngerasa gitu? Ngerasa dia kakinya ada yang pegang. Loncat, dia sampai loncat. Duh. Syukurang ini nyepengan cenah euy. Aduh, situ. Kata saya tuh menjadi makin Iya. makin kesini tuh maksudnya nggak Gangguannya, berhenti teror iya, itu iya. teh gitu kan, maksudnya kan biasanya banyak ceritanya kalau kayak teror gitu teh cuma dari satu makhluk. Ya. Ini kan maksudnya ada pikiran saya jadi sababaraha hakieu gitu Iya, kan, iya. dari mulai suara perempuan, terus ada Itu kira-kira jam berapa Kang? itu teh kurang lebih jam 2-an Wow, di tangga darurat, lagi puncak-puncak. lantai sepi, kosong. Iya, gak ada aktivitas. Di luar sepi lagi. Iya, di luar lagi sepi. Sekarang kayak susah-susah juga kan sebagian mulai Istirahat, bergantian gantian, dan iya, lain-lain. iya, Terus iya. kayak ada yang lagi aktivitas apa-apalah gitu kan. Ya kan itu pada diem di ruang perawat biasanya kan? Iya. Gak ada aktivitas lain. Kalau nggak ada aktivitas kan mereka juga bareng-bareng lah, Iya, iya. apa ngerjain apa, Iya, iya. ngerjain apa Iya, kan iya, gitu. iya. Itu kan. Lanjut. Jadi lanjut lagi dari tangga darurat itu selesai, kita Mhm. keliling-keliling, udah dirasa mulai agak aman nih pikir Mhm. saya. Hmm. Turun ke lobi biasalah, di lobi Ya. aman, di lobi aman. Turun ke basement, kita ngerasa udah mulai agak beda. Hmm. Rasa nih, Ya. ngerasakan tuh ya asa beda. Hijau asa beda, siga nama nu tadi araya keneh, bilang itu. Iya. Nu tadi araya keneh siga nama jauh moal kitu nuturkeun. Kalau alam kata saya teh ya, Iya, udah iya. saya mah nggak bisa lihat atuh cenah. Iya. Bisa sok bari leumpang mah bener teh tong melongkat tukang kata saya teh, Iya, tong iya. melongkat tukang. Tong melongkat tukang. Kita keliling basement kan, kalau di basement tuh suka ada kaca yang di sudut, kaca bulat itu. Oh ya kasih bulat Yang buat. cembung Iya, itu itu. ya, kaca-kaca gitu. Aduh, males banget lagi lihat itu. Kita lewat, teman saya iseng, Hmm. karena sama saya kan nggak boleh lihat ke belakang, saya Iya, bilang iya. ya. Jangan lihat ke belakang. Dia iseng lihat kaca itu, Aduh. ada yang lari dong kelihatan sama dia, tapi Iya, iya, dia iya. bilang gitu, Iya. ah jauh orang mah nggak sana, Hmm. nggak sana, Hmm. nggak sana, naon mana kira Hmm. cicing can beres kata saya. Demi Allah orang bieu nempo nu lompat cenah gitu. Ah rarasaan geus eta mah suges. Ya, saya suges. teh. Suges. Kita sambil celinguk, Iya. celinguk. Jalan, nah pas di lantai di basement 2, pas di kamar mayat, Aduh. kamar jenazah tuh. Iya. Kita masuk, biasa keliling lihat-lihat. Pas kita keluar lagi, jalan mulailah ada suara. Jadi kita jalan bertiga, tapi kayak orang banyak. Oh, kayak lagi ada aktivitas. Ya, jadi kayak walaupun kayak kita nggak pakai sendal atau nggak pakai sepatu, tapi kan kalau kita jalan di lantai juga kan ada. Ya, benar. dik, Benar. Dengar ada suara. Tapi bukan dari, maksudnya tuh bukan dari kayak dari jalan satu orang gitu. Mereka tuh memang lagi jalan banyak. Saya teh iseng diberhentiin tak dek. Tah, ada yang itu. Hujung ada yang itu. Nah, dari situ kita beneran lari. Kita beneran lari dari situ karena memang itu lantai terakhir. Iya. Lantai terakhir kita benar kita lari.
larinya pun nggak lewat tangga, kita langsung lewat ke area parkiran. Area parkiran yang jalan. Ke pintu keluar. Ya untuk keluar. Pintu keluar sampai kemana? Nah kalau luar di dia. Dan kalah nyari tanah abi lulus kene. Lulus kene dan. Endingnya, tapi setiap patroli malam endingnya pasti kamar mayit kan? Iya, basement sama lantai 2 itu. Oh. Tapi belum beres ini. Baik kene. Masih kene ya. Oke. Nah, udah ceritanya beres, berlanjut dan sama istirahat sambil pantau CCTV. Ya. CCTV lah, saya istirahat. Kurang lebih jam 5 kurang ada pasien IGD yang masuk. Ya. Pasien IGD masuk. Ternyata harus dirawat. Ya. Dan pinginnya kamar yang VIP. Oke. Yang tadi malam sebelumnya saya ada kejadian pada saat itu kan. Tiba-tiba dari ruang rawat tuh dari suster itu ada telepon ke ruang security itu ke CCTV itu. Pak, bisa naik dulu ke area kamar VIP. Ya. Oh iya sus, siap. Berangkatlah saya. Ketemu sih udah. Dah, milu antar orang ke luhur. Ternyata pada saat dibuka, pada saat kita masuk, susternya bilang, Pak kayaknya tadi malam ada keluarga pasien deh yang istirahat di sini. Padahal pada malam itu semua ruang VIP itu lagi kosong. Gak ada pasien satupun. Gak ada pasien satupun di 6 kamar ini itu lagi kosong. Termasuk yang cekikikan tadi. Betul. Wow. Dan kamar yang dibuka itu kamar yang cekikikan. Allahu Akbar. Pak, kayaknya tadi malam ada keluarga pasien deh yang iseng tidur di sini. Nggak mungkin, terus kan pintunya dikunci. Saya bilang, kuncinya juga kan dipegang bukan sama security, tapi kasurnya Pak berantakan. Hah? Kan kalau pasien pulang langsung diberesin. Ya beresin biasanya iya semuanya dibersihin. Ini emang nggak gimana aja kasur baru dipakai. Terus ada rambut rontok. Ada ya banyak juga sih, ada beberapa helai lah gitu. Kebetulan ada temennya, ada cleaning service tapi bukan yang ikut kita patroli. Kebetulan dia juga seneng hal-hal yang berbau mistis gitu kan. Dia bisikin, Pak, jang abi we lah. Jang naon? Abi priogi. Allah. Dia bilang gitu, saya butuh gitu kan. Bisa bawalah jang naon beun aja gitu kan. Jadi di situ saya sama teman saya itu kayak percaya nggak percaya, maksudnya sah sih gitu kan. Berarti oh iya anu tadi peuting. Misteri teh yo iya jawabanana. Wow. Berarti benar-benar pasien mau datang ke situ itu udah berantakan. Udah kayak ya kasur bekas dipakai sih, gimana sih Kang Roni? Capek kali ya Kang, diem di pohon nyobain tidur di kasur. Gitu, biar nggak sakit badan. Rambutnya ketinggalan gitu. Ada beberapa helai lah, lumayan sih. Tapi kan kalau buatnya maksudnya kadang ada beberapa orang yang memang mungkin mengerti hal-hal seperti itu mah bisa dijadiin kayak buat syarat atau buat apa, buat jimat apa kan gitu. Iya sih. Masih ada yang percaya hal-hal yang gitu ya Kang. Gitu. Oke Kang Ija, nanti kita lanjut karena ini seru banget ngomongin rumah sakit. Anak korban, nanti di cut ketiga terakhir Roni bakal mengajak ataupun membahas bersama Kang Ija di tempat pabrik dan tempat kantornya sekarang yang dijaga. Seperti itu, tetap di 106,3 FM Urban Radio Visual, masih di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. 106,3 FM Urban Radio Visual, kembali lagi anak Urban, masih di Urban Legend dan masih bersama Kang Ijan. Kang Ija ya, sebagai bapak keamanan nih yang katanya sering diteror di tempat kerjanya gitu, tapi luar biasa. Tadi udah beres anak Urban, ya yang namanya kerja sebagai bapak keamanan kan harus profesional ya. Mau apapun gangguannya ya kita harus tetap tekad mengamankan tempat tersebut. Sampai kasarnya diliatin pocong aja ya udah tetap stay gitu sebagai bapak keamanan gitu ya. Harus tetap gagah gitu. Nah, tadi barusan anak Urban, jadi ada beberapa cerita dari Kang Ija yang mengirimkan beberapa cerita ke kita. Salah satunya Kang Ija pernah kerja di sebuah bank, yaitu bisa disebut bank cabang lah. Tapi ini yang kata Kang Ija, wow, terornya bisa dibilang melebihi rumah sakit kali Kang ya? Ya
Mirip-mirip lah ya. Ngeri-ngeri sedap lah ya Kang ya. Ngeri sedap. Nah itu gimana Kang ceritanya di bank tersebut? Jadi kurang lebih di tahun 2019 ya. Kang, saya bergabung di salah satu bank dan saya ditempatkan di kantor cabang pembantu di area Bandung Utara. Ya. Di area Bandung Utara. Pada saat seharusnya pada awal itu kan memang saya jaga berdua karena masih pendampingan. Ya, ya. Saya jaga. Jadi karena kebetulan waktu itu di sana jadwal kita tuh per anggota itu 24 jam. Wow. Per 24 jam. Jadi liburnya agak panjang ya, lah. Gitu. Panjang. Waktu saya masuk penyesuaian area itu saya masih didampingi sama senior. Ya, ya. Malam itu ya. Aman lah ya, gitu. Ya. Aman. Di shift selanjutnya pada saat saya mulai sendiri, ya. Di saat saya mulai sendiri karena kan memang dari kita jaga sendiri karena memang kantor unit lah ya, mungkin ya. Saya jaga sendiri. Kebetulan itu hari Sabtu. Aktivitas tutup. Ya, ya. Aktivitas berarti tutup. kan dari pagi nggak ada kegiatan tuh bang tuh. Dari pagi nggak ada kegiatan, cuman dari sore tuh saya udah ngerasain hal yang memang nggak enak. Hal yang memang nggak enak. Udahlah biarin lah, biarin gitu aja pikir saya. Namanya juga tempat baru, kita harus penyesuaian lagi, adaptasi lagi dan sebagainya. Tiba-tiba maghrib ada orang datang dari vendor. Pak, kita dari vendor, bla bla bla, kita mau benerin ini Pak, keramik ada yang perlu diperbaiki. Oke. Pada saat diperbaiki, Kang Roni dibuka, 4 keramik dibuka. Dari situ saya udah mulai kaget. Di dalam keramik dong. Ya. Ada telur ular. Hah? Ular, terus ada ular yang udah mulai netas, ular-ular kecil. Ya. Ternyata memang ada lubang di bawah keramik itu, ada lubang lagi. Dari situ udah mulai kaget. Karena si vendor udah bilang, ima kobra. Ya. Jadi saya tuh jadi makin aduh gitu. Selamat datang gitu kan pikir saya teh. Saya tuh udahlah. Saya diam di luar, mondar-mandir, liatin yang kerja. Jam 11 kurang lebih, jam 11 lebih 10 atau lebih 15 menit lah. Mereka pamit pulang. Karena tahu saya biasanya kalau vendor bekerja di malam tuh mereka tuh sampai pagi. Iya, sampai subuh kalau belum beres. Iya, awalnya saya tuh seneng ada yang nemenin. Ada yang nemenin ya, benar. Ada yang nemenin. Ternyata jam 11 lebih. Pak, kita pamit, udah beres bla bla bla, kita lanjut lagi besok malam. Saya bingung. Iya. Pak, udah tuh beresin malam ini kata saya. Ya. Tanggung. Pak, karena ada apalah gitu. Ya. Jadi kayaknya mau udah kita lanjutin besok. Oh ya udahlah, apa-apa. Begitu dia pulang, tutup, saya udah mulai kunci-kunci. Jadi di ruangan lobi itu, jadi itu gedung T 2 lantai, Kang Roni, 2 lantai. Apalagi lantai atas mah tidak pernah tersentuh, jarang. Jadi di lantai atas tuh ada dapur, sama ada satu ruangan kayak buat ibaratnya buat lokernya security. Ya. Di lantai itu cuma ada dapur sama satu kamar itu. Terus di dekat tangga tuh di belakang ada pintu. Area area belakang lah, ada pintu. Jadi pas pintu itu dibuka tuh jarak 2 meter itu langsung bentengnya gedung orang lain. Jadi memang sempit lah gitu. Tapi ada tangga menuju ke bawah tanah. Bawah tanah tuh ada gudang, 2 kamar dan memang kalau siang jadi memang di situ penerangan juga nggak dipasang. Dan lembab. Jadi kayak gua segala macam tuh di situ. Pergudangan aja gitu ya. Pergudangan. Iya. Bahkan siang-siang aja saya ke situ istirahat atau apa. Suasananya nggak enak lah. Ya, vibe-nya tuh nggak enak aja gitu. Nggak enak. Oke. Nah, kurang lebih jam 12 mulai tuh kayak ada suara-suara orang jalan. Ada suara orang jalan terus kayak ada wow. Terus orang manggil-manggil gitu, itu tuh mulai ada. Bisa sambil main HP, sambilnya bacaannya saya tuh bisa Kang Roni. Berarti posisinya Kang Ija benar-benar sendiri tuh? Sendiri. Unit? Jaga unit itu sendiri. Wah. Malam itu memang saya benar-benar sendirian. Posisinya karena pintu juga udah semua dikunci. Jadi kita memang diem kan di dalam. Ya. Kita diem di dalam. Di dalam Kang? Di dalam. Dalam unit? Ya di dalam unit.
Pos? Nggak ada pos. Oh, nggak ada. Nggak ada pos. Jadi kan karena unit kecil itu. Kalau ya, kantor Kang? unit mah memang biasanya security juga standby-nya di dalam. Males, Kang. terus. Karena pikir saya tuh saya mah nggak ada pikiran aneh-aneh maksudnya dari siang juga, makanya begitu pas mereka pulang tuh vendor-vendor pulang, ya saya kunci biasa, pagar kunci, pintu besi dikunci, pintu kaca juga saya kunci. Oh udah saya kunci. Jaga di dalam. Cuman memang saya tuh harusnya kan memang lampu teh kalau yang lain mah semuanya mati. Ya. Kalau anggota yang lain mah mengarahkan ke saya juga. Tapi memang tidak ada keharusan memang harus semua mati. Ya. Cuman sama saya dinyalain aja, dari 4 lampu di lobi 1 saya nyalain memang dekat meja security lah. Ya. Sisanya dekat area toilet, gelap. Semua mati. Saya tuh lupa karena kalau misalkan keluarga saya mah orang tua saya gitu selalu bilang kalau kamar mandi man tong poek. Yes, betul Kang. Saya setuju itu. Saya setuju. Kamar mandi man tong poek. Mau dimanapun nggak boleh dimatiin. Nah, saya tuh tiba-tiba kepikiran ucapan itu, Kang. Tapi waktu saya mau ke kamar mandi, sayanya jadi mendadak jiper lah. Saya jadi geus lah, bae lah geus lah, gitu. Geus. Tapi karena memang saya pikirannya perang jadi hurung gentong. Galau lah ya. Akhirnya saya nyalain lah. Oke. Lampu kamar mandi dan lampu depan pintu kamar mandi. Kamar mandinya biasanya. Itu kan itu teh yang ke sinar tuh ada pintu kamar mandi, tangga sama pintu area belakang tadi yang buat ke belakang. Ke belakang juga kalau yang lain kan nggak pernah dikunci. Karena kan memang nggak mungkin ada orang yang keluar dari belakang gitu. Malam itu memang kepikiran saya dikunci, memang nggak cuma saya slot. Oke. Saya slot. Saya lagi main HP. Tiba-tiba ada suara jalan, suara udah kayak gitu udah. Ada yang ketok-ketok dari belakang. Belakang yang gudang. Yang pintu gudang, yang buat pintu arah ke bawah tanah tuh mulai ada yang ketok-ketok. Duk. Itu udah saya liatin, saya udah merinding di situ, udah benar-benar kumaha ieu gitu. Kemana? Bahkan saya tuh pernah dengar satu kisah teman saya kalau misalkan di perbankan ada pernah security ketahuan lari kepantau CCTV. Langsung memang kena sanksi juga. Dapat SP lah ya. Iya, saya jadi ingat ke situ kan. Duh, urang kudu mah gawe karek kata saya teh gawe karek masuk. Ya memberanikan diri saya lihat. Kursi juga sama saya teh dibalikin kan. Yang asal membelakangi pintu sama saya dibalikin jadi saya teh menghadap pintu. Jadi biar tahu. Ya, biar tahu kalaupun ada apa-apa kan langsung. Kadang kalau dari belakang mah ya maksudnya rasanya beda. Iya. Saya sengaja menghadap ke pintu sambil main HP. Ketok-ketok lagi. Oke. Duduk. Mulai main handle pintu. Cek gitu. Saya makin panik lah. Yeah. Semakin saya panik tuh pintu tuh semakin kayak orang mau dobrak. Iya, sengaja. Makin bingung saya tuh udah berdiri, udah mulai buka pintu kaca. Pintu kaca kuncinya udah mulai dibuka. Folding gate udah mulai dibuka. Lihat lagi ke pintu. Diem lagi. Cuman saya bisa aya naon urang meh bari lompat. Bari lompat nah. Mulai dibukain tuh pintu teh sama saya teh. Pintu dibukain. Pintu depan berarti dong. Ya, pintu utama dibukain. Folding gate saya buka jadi udara kan dari luar juga. Iya, masuk. Tapi dipikir-pikir imun katingali ku CCTV omongin kata saya teh. Iya. Ini bakal jadi masalah. Tutup lagi, cuman enggak saya kunci. Iya. Tutup. Ada lagi Kang suara itu. Duk. Berdiri lagi, setelah saya berdiri dari front office, kayak ada aktivitas kayak printer nyala, kayak fotokopi, apa. Jadi kayak memang lagi ada aktivitas yang memang bener sibuk di dalam. Iya. Duh, saya kudu kumaha ieu. Karena memang di situ posisi saya panik, total saya panik. Keluarlah. Dengan pintu dibuka saya lihat dari luar. Iya. Saya liatin dari luar, tapi dari luar yang di dalam tuh sangat berisik, pikir saya dari luar juga kedengeran. Iya. Saya diam di luar sunyi, Kang. Gak ada lagi. Kebetulan yang lewat juga nggak ada, di dalam suara sepi. Iya. Biasanya di seberang tuh ada yang ronda, ada yang apa. Iya. Malam itu sepi, Kang. Padahal itu malam minggu. Ya sih, kalau Bandung Utara kan malam minggu ya Kang rame ya biasanya. Iya. Malam itu sepi, Kang.
Di saat saya udah mulai agak tenang, saya masuk lagi. Begitu saya masuk, dari kamar mandi tuh saya lihat kayak orang ada lari naik ke tangga. Tangga ke lantai 2 berarti? Iya, tangga ke lantai 2. Pikir saya, karena memang bentuknya orang, ini mah orang. Bentuknya orang, bukan bentuk kayak asap putih lah, bayangan apa segala macam. Bukan, ini orang. Ya takutnya kan maling lah. Iya. Ya spontan saya tuh yang awalnya takut jadi fokusnya ke situ. Iya. Dia lari, kemana lari saya tuh. Spontan lah, kemana saya lari, kejar. Di lantai atas ternyata nggak ada apa. Di dapur kosong, di locker security kosong. Karena di locker security juga lampunya mati kan. Iya. Malam jadi gelap. Terus kayak lampu dapur kan emang nggak dinyalain dari sore. Saya nggak ada niatan buat naik ke dapur gitu. Kayak makan atau minum. Udah standby lah di meja tuh, saya udah standby kan, jadi biar saya nggak usah naik ke atas. Karena dari siang juga saya udah ngerasanya kurang enak juga. Di atas saya baru sadar bahwa maksudnya tuh yang tadi tuh saya yakin itu bukan orang. Saya baru ngeh. Pas ke lantai 2 nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa kan. Terus. Dengan memberanikan diri saya mulai turun lagi kan. Saya mulai turun dari ruang locker security. Kayak ada kan, kalau security suka pakai kopel sabuk gitu kan. Kopel. Security lagi nyetrekin kopel, cetrek. Lagi pakai kopel lah. My God. Cetrek. Begitu saya lihat kitchen set ngebuka tanpa ada angin. Ya kan udah ditutup semua ya Kang? Iya. Kitchen set tiba-tiba ngebuka. Larilah saya ke bawah. Tapi saya masih penasaran, maksudnya tanya. Benar gitu itu tadi, jalan soalnya tambah ada di ruangan ada suara kayak gitu. Begitu saya lihat lagi lampu mulai dep yang awalnya lampu mati, lampu kayak nyala mati. Emang semua balik kata saya. Ya nggak semua balik. Pada akhirnya saya memutuskan buat diem di luar kan. Sampai pagi. Saya belain dingin apa posisi memang lagi kabut. Ya benar. Nggak ada rasa ngantuk, nggak ada apa yang kepikiran saya tuh, saya bingung antara memang posisi manusiawi saya takut, tapi satu sisi juga saya pengen mempertahankan pekerjaan saya. Saya juga takut kalau pimpinan nanti dan lain sebagainya datang gimana. Sampai pada akhirnya karena besoknya kan mau ada vendor lagi, sampai pagi-pagi lah ternyata datang di OB, ada OB. Saya nyerita lah, Mang. Urang penting kieu urang sampai kacicing di luar kata saya teh. Kita mau ucapan selamat datang berarti kabeh sarua pegawai anyar mah gitu. OB-nya biar dia memang lama di situ dari pertama. Ada bangunan ada bang itu teh. Dia memang udah di situ gitu. Jadi memang barengan lah. Dia orang karyawan dari awal lah gitu. Iya. Berarti kabeh tiap aya nu anyar pasti gitu. Oh, perkenalan. Lalakinya. Dia tuh bilang kayak gitu. Lalakinya urang teh yakin eta lalaki atau awet, tapi urang nempo aya nu lompat ka luhur. Nya katinganna mah siga lalaki tapi persis pisan mang jelema. Pasti kitu cenah. Urang mah teh heula ngajak ngobrol sama manehna nanya. Allahu Akbar. Kata dia kayak gitu. Tapi geus da moal naon disukan geus moal cenah sapoe eta mah awal hungkul. Mang urang penasaran anteu ka front office naon hayu. Begitu kamar dibuka bersih, rapi. Dari printer kertas nggak ada yang turun. Kan biasanya kalau nyetak sendiri kan pasti ada yang jatuh atau apa. Ini mah nggak ada, rapi ya. Fotokopi mati apa segala macam. Mati dari situ saya penting teh geningan gitu. Jadi cuma memang dibandingin rumah sakit itu mah lebih singkat tapi deg-degannya lebih luar biasa kan. Dan apa ya? Ya karena gini anak korban. Jadi karena ini yang barusan diceritain sama Kang Ija, ada sesuatu historikal bersama keluarga dulu. Dan tadi sebelum on cam kita ngobrol sama Kang Ija dan ternyata di tempat yang sama. Dan kirain itu kejadian dari keluarga Roni itu 2004-2005 lah. Dan Kang Ija mengalami sendiri ya bisa dibilang masih satu wilayah lah Kang ya itu. Iya betul, masih satu tembok lah. Satu tembok gitu lah bisa dibilangnya kayak gitu ya. Cuman Kang Ija ini bisa dibilang depannya lah ya. Ya, depannya, tapi ternyata itu berarti 2000 berapa Kang? 2019.
Tuh, berarti dari 2005 sampai 2019 Masih ada. masih ada ya. Apa kabar sekarang ya, Kang? Nah gitu. Tapi mungkin kayaknya untuk sekarang juga mengalami pasti ada lah. Ih, kalau diizinin mah ya. Kita main ke sana kan silaturahmi. Enggak, saya mah makasih. Silakan Kang Roni aja lah. Saya mah nggak ikut-ikut ah. Anak Urban, sebenarnya ini masih banyak cerita dari Kang Ija, tapi orang scriptwriter saya Gita udah nah gini Anak Urban gitu ya, kamu pasti tahu lah gitu, karena kita udah jam 11 lebih. Ini adalah keseruan, kita sampai oper 11 menit nih Kang. Halo? Tapi ini seru ceritanya jujur, ini seru banget dari Kang Ija, banyak sekali lah pengalaman dari Kang Ija. Tapi satu Kang, sebelum kita closing ya Kang, nanti kita bisa lanjut lagi, kita undang Kang Ija lagi deh. Siap. Kita undang Kang Ija lagi untuk cerita-cerita di tempat, apalagi kalau security itu pasti banyak sekali. Ya. Apalagi ini Roni belum menyampaikan yang kejadian di pabrik tuh, apalagi pabrik, wah seru lah pasti kalau di pabrik ya Kang. Sama lah, seru juga Pak. Seru lah. Kang, ada pesan-pesan gak buat anak urban yang di luar sana lagi dengerin kita, terus kalau misalkan ada yang ternyata saya juga security nih, ada nasib yang sama gitu. Betul. Apa nih Kang pesan-pesannya Kang? Jadi pesan-pesan buat anak urban, dan kebetulan juga kalau anak urbannya satu profesi sama saya di security, pada intinya hal-hal seperti itu mah akan selalu ada. Hal-hal seperti itu akan selalu ada, tapi kembali lagi bagaimana cara kita menyikapi. Dan kedua, kalau bisa jangan panik, karena banyak kejadian yang tidak diinginkan karena si orangnya panik. Ya, kalau kata orang tua dulu teh, eta cilaka ku pamola sorangan. Itu betul Kang Roni. Jadi intinya kalau ada hal-hal gangguan situ mencikapinya ya udah santai aja lah Kang ya. Betul. Meskipun manusiawi mah, takut kaget pasti. Nah itu anak urban, pesan-pesan dari Kang Ija yang luar biasa telah berpesan pada anak urban. Dan tentunya Roni sekali lagi terima kasih Kang Ija udah mau bercerita di Urban Radio, dan ini masih panjang banget ceritanya, tapi karena durasi ya anak urban jadi mohon maaf. Kang Ija juga nuhun ya, mohon maaf nih kita potong ya Kang karena durasi. Nanti kita ngobrol lagi Kang ya. Siap. Bersama anak urban di sini. Siap. Oke anak urban, dan tentunya Roni mau mengingatkan sama kamu anak urban bahwasanya minggu depan kita ada program spesial dari Urban Legend. Kita bakal mendatangi sebuah tempat wisata yang hampir berbelas-belas tahun sudah mati total, dan ada request dari kamu anak urban ya, tolong dong Urban Legendnya jangan di studio saja, coba di luaran untuk merasakan aura. Karena jujur Roni sendiri merasakan ya karena ngebayangin dari narasumber yang bercerita, tapi next minggu depan anak urban kalian harus saksikan penelusuran perdana Roni bersama tim Urban Legend di suatu tempat ada di Bandung Utara. Tepatnya di mana? Jadi kamu tetap harus kepoin sosial media kita, di YouTube kita di @ceritaurban, atau sosial media di Instagram itu di Urban 106,3 FM. Kamu harus kepoin. Jadi tetap stay tune di 106,3 FM, dan siap-siap buat minggu depan kita deg-degan bareng. Ini adalah uji nyali perdana nih bareng tim Urban, karena ini permintaan dari kamu anak Urban. Jadi kalau misalkan lihat Roni bubuk, ya itu mah berarti kesenangan buat kamu saja. Oke anak Urban, sekali lagi terima kasih yang telah stay tune dari jam 10 sampai jam 11 malam hari ini. Dan terima kasih juga buat tim yang ada di balik layar. Ada Nyonya tercantik malam hari ini yang menemani, ada Nyonya Gita, ada produser kita, ada Sabil, dan tim di balik layar ada Isan, ada Apple, dan ada Juan yang telah menyiapkan set untuk Urban Legend malam hari ini. Dan tunggu minggu depan kita ada di luar siarannya ya. Itu anak Urban, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf ada salah-salah kata. Masalah percaya dan gak percaya Roni serahkan lagi sesama anak Urban. Dan buat kamu yang merasa ketinggalan dengan cerita-cerita dari narasumber, kamu langsung aja subscribe channel YouTube kami di Cerita Urban atau sosial media kami. Dan buat kamu juga anak Urban, Roni tambahin sekali lagi, kalau misalkan ada yang punya tempat horor atau misteri yang mau kita datengin, kamu langsung aja WhatsApp di 0811 221 063 atau bisa DM ke sosial media
kami. Seperti itu anak urban, Roni pamit undur diri. Mohon maaf ada salah-salah kata. Kamu tetap stay tune di 1063 FM Urban Radio Visual di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Selamat malam. Kapan terakhir kali kamu ngalamin cerita mistis di Bandung? Kalau kamu ingat, jangan dipendam sendiri. Kirim cerita kamu ke 0811 2211063 atau DM ke @urban1063fm.